Membahas tentang manusia berarti juga membahas tentang kehidupan sosial dan budayanya, tentang tatanan nilai-nilai, peradaban, kebudayaan, lingkungan, sumber alam, dan segala aspek yang menyangkut manusia dan lingkungannya secara menyeluruh. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan memiliki hubungan dengan manusia. Lingkungan mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Demikian pula kehidupan manusia akan mempengaruhi lingkungan tempat hidupnya. Oleh karena itu, kita akan membahas mengenai korelasi antara manusia dan lingkungan. Sebelum kita mengetahui dan memahami mengenai korelasi antara manusia dan lingkungan, sebaiknya kita mengetahui apa itu manusia dan apa itu lingkungan. Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terikat dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Manusia adalah makhluk yang terbukti berteknologi tinggi. Manusia juga sebagai makhluk individu memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia hanya akan menjadi apa dan siapa bergantung ia bergaul dengan siapa. Manusia tidak bisa hidup sendirian, sebab jika hanya sendirian, ia tidak menjadi manusia. Pada dasarnya ada 3 aspek pokok dalam diri manusia, yaitu fisik, mental, dan spiritual. Aspek fisik merupakan segala hal yang dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Aspek mental yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Dengan adanya mental, manusia dapat berpikir, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan untuk suatu permasalahan. Sedangkan aspek spiritual dapat diibaratkan sebagai navigator kehidupan, dia yang akan memberikan warna dan arah dari kehidupan yang dijalani manusia. Secara umum, pengertian lingkungan adalah keseluruhan kondisi fisik suatu kawasan yang mencakup keadaan sumber daya alam, yakni tanah, air, mineral, energi surya, flora, fauna, termasuk kelembagaan yang mencakup hasil ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Pendapat lain mengatakan arti lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan secara timbal balik serta saling mempengaruhi satu sama lainnya. Secara umum, lingkungan dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Pertama, lingkungan alami. Lingkungan alami adalah suatu lingkungan yang terbentuk dari proses alam di mana dalam perkembangannya belum mengalami perubahan oleh manusia. Proses alam tersebut mencakup ekosistem dan suatu komponen yang ada di dalamnya, baik itu fisik maupun biologi. Sedangkan lingkungan buatan adalah suatu lingkungan yang terbentuk karena ada campur tangan manusia secara sengaja. Umumnya, lingkungan buatan ini diciptakan manusia dengan menggunakan pengetahuan dan bantuan teknologi modern. Dari pemaparan materi mengenai apa itu manusia dan apa itu lingkungan, maka dapat kita simpulkan bahwa antara manusia dan lingkungan memiliki hubungan ketergantungan yang sangat erat. Manusia dalam hidupnya senantiasa berinteraksi dengan lingkungan di mana manusia itu berada. Lingkungan hidup mencakup keadaan alam yang luas. Dalam lingkungan alamnya, manusia hidup dalam sebuah ekosistem, yakni suatu unit atau satuan fungsional dari makhluk-makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekosistem tersebut, komponen abiotik pada umumnya merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk-makhluk hidup, diantaranya tanah, udara atau gas-gas yang membentuk atmosfer, air, cahaya, suhu, atau temperatur. Sedangkan komponen biotik diantaranya adalah produsen, konsumen, dan pengurai.
Kehidupan manusia sangat tergantung pada keadaan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lingkungan fisik yang ada di sekitarnya. Adapun perubahan lingkungan terhadap kehidupan manusia akan membawa dampak bagi kehidupan manusia, baik secara positif ataupun negatif. Perubahan lingkungan berdampak positif berarti baik dan menguntungkan bagi kehidupan manusia maupun lingkungan tersebut, serta berdampak negatif berarti tidak baik dan tidak menguntungkan karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya maupun merugikan manusia. Maka dari itu, manusia sebagaimana makhluk lainnya memiliki keterkaitan dan ketergantungan terhadap lingkungannya. Manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa adanya dukungan dari lingkungannya. Relasi manusia dan lingkungan merupakan hubungan yang saling timbal balik karena manusia hidup di alam lingkungan hidup dan alam sebagai lingkungan hidup juga membutuhkan manusia untuk pelestariannya. Jadi, manusia butuh alam untuk kehidupannya dan alam juga membutuhkan manusia untuk pelestariannya. Setelah apa yang sudah dipaparkan, seharusnya kita sebagai makhluk hidup harus menjaga dan melestarikan lingkungan supaya bahaya tidak terjadi. Berkaitan dengan itu, maka lingkungan perlu dikelola secara baik dan benar demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, dan pengendalian lingkungan hidup.